Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi asbaha 'abduhu laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah kesempatan yang mulia ini. Allah gerakkan hati kita, mudahkan langkah kita, sehatkan badan kita untuk berkumpul berhimpun dalam satu majelis. Semoga Allah meridhoinya, karena di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang akan membawa keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Sallallahu alaihi wasallam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Sekaligus juga kita senantiasa melantunkan salam, mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati segenap para penasihat Masjid Wisata Mujahidin Al-Mukarram, Buya Ketua Masjid beserta seluruh pengurus, tamu undangan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, harapan bangsa dan harapan bapak-bapak, di mana menjadi tumpuan bagi anak-anak kita yang tadi telah berdiri di hadapan kita, menerima reward, menerima penghargaan dari sebuah usaha tanpa pamrih, tanpa batas dari kita sebagai orang tua, menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang kokoh, yang kuat, menjadi generasi dalam bahasa tanda petik generasi remaja masjid. Insyaallah di tangan mereka, di pundak mereka, keberlangsungan masjid ke depan. Regenerasi dimulai hari ini melalui masjid kita menambahkan ada generasi penerus yang akan mengisi, memakmurkan masjid ini. Semoga Allah memberikan kemampuan, kesehatan, keberkahan kepada kita untuk mendidik, menjadikan generasi-generasi yang rajin ke masjid, yang hatinya senantiasa terdekat dengan masjid. Terima kasih kita ucapkan kepada pengurus, kepada para pihak yang terlibat langsung dari biaya, tenaga maupun pikiran. Semoga Allah membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan dan bisnis yang semakin lancar dan berkah. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kali kedua kami menyampaikan tausiah di masjid ini setelah kurang lebih 2 bulan menjadi warga di Kabupaten Siak. Tentu sebagaimana protokol tadi, saya perkenankan 2 menit saja. Nama Muhammad Hidayatullah. Hari ini anak saya ulang tahun, namanya Muhammad Mi'radul Mukmin. Lahir 27 Rajab, panggilnya Mi'rad. Kemarin suruh ikut lomba azan, dia tak mau. Istri saya 2 anaknya, anak yang kedua yang di belakang tuh.
jadi sini nomor 2. Ya, 2 anak. Sehari-hari kami ditugaskan oleh negara bekerja di Pengadilan Agama Syiah Sri Indrapura. Mudah-mudahan ini berkah di Syiah. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memulai daripada kajian Isra Mi'raj yang bertemakan dengan meramaikan masjid. Kami ingin bertanya terlebih dahulu kepada jemaah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kita semua. Adakah kita ingat sudah berapa kali kita mengikuti, memperingati, menghadiri kajian peringatan Isra Mi'raj? Ada yang ingat sudah berapa kali? Ibu-ibu ada yang ingat bu? Tak terhitung. Pertanyaan kedua, apa progres, apa peningkatan yang kita bawa ke rumah, yang kita amalkan sehari-hari dan tak terhitungnya kita mengikuti peristiwa atau peringatan Isra Mi'raj? Ada kita mengevaluasi? Bu? Aduh, dari tadi ibu bapak jawab. Tak apa. Pernah kita mengevaluasi bagaimana manfaat mempraktekkan ilmu yang kita dapati dari setiap peristiwa, dari setiap kajian yang dalam konteks peringatan Isra Mi'raj? Mari kita uji pertama dalam hal poin penting yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj. Di antaranya adalah menjemput perintah sholat. Pernahkah kita mengevaluasi? Pernahkah kita mengupgrade pengetahuan atau ilmu kita tentang sholat? Ataukah kita hanya mengandalkan pengetahuan, pengajaran, tata cara pelaksanaan sholat yang kita peroleh saat kita dahulu SD, MI, atau di musola atau di SMP, sampai hari ini sebatas itulah pengetahuan kita tentang sholat? Apakah seperti itu? Atau ada evaluasi, upgrade pengetahuan tentang sholat? Jawabannya kembali ke diri kita masing-masing. Masing-masing kita akan menemukan jawabannya. Seandainya ternyata pengetahuan keilmuan kita tentang sholat, baik dari sisi bacaannya, gerakannya, kualitas Fatihahnya dan ayat-ayatnya, dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja tanpa kita evaluasi, maka sekian tahun, sekian kali kita mengikuti kajian-kajian tentang Isra Mi'raj tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada kita. Sebagaimana tadi diceritakan oleh salah satu pengurus, dengan diberlakukannya, dengan dilaksanakannya tahsin Quran ba'da Isya di sini, maka minat bapak-bapak luar biasa. Ada satu peristiwa, mereka atau orang yang sudah biasa menjadi imam ternyata hadir di sini belajar tahsin. Dia menyadari, oh
begitu salah bacaannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu, maka kita semua di hadapan anak-anak kita yang hadir ini bertanggung jawab untuk menuntut ilmu, wabil khusus bagaimana sesungguhnya, bagaimana kualitas dari pelaksanaan ibadah sholat yang setiap hari kita laksanakan. Adakah sebatas rutinitas saja, atau memang kita mengandalkan kualitas di dalam setiap pelaksanaan sholat kita? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dari rumah kemarin membuat beberapa catatan untuk disampaikan di sini. Semoga dengan waktu yang terbatas bisa disampaikan poin-poin. Itu dari sisi pelaksanaan. Kami akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Maka akan ada nanti generasi, kita akan meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang khalfun adaa'us shalah, generasi yang melalaikan sholat. Kemudian generasi yang wattaba'us syahwat, generasi yang mengikuti syahwat hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka itu akan nanti mendapati ghayya. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan, kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian beriman kepada Allah, kemudian mereka beramal saleh. Ibnu Mas'ud memberikan terjemahan al-ghayya di situ adalah satu sungai yang ada di dalam neraka jahanam yang makanannya sangat menjijikkan dan tempatnya paling bawah, paling rendah. Al-ghayya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan fenomena hari ini, orang bangga dengan status, perubahan status. Mohon maaf, bapak-bapak, mohon maaf kalau ada keluarga kita yang sudah pernah ke pengadilan agama. Izin mutia fenomena yang kami menyampaikan saja. Dari beberapa tempat tugas kami sampai di Siapung, kami sampai kepada sebuah kesimpulan, meningkatnya angka perceraian, setiap tahun. Di antara penyebabnya adalah ini tadi, khalfun adaa'us shalah, generasi anak cucu yang adaa'us shalah, menyia-nyiakan sholat, bahkan meninggalkan sholat sama sekali. Seminggu yang lalu saya melakukan mediasi. Dua-dua saya tanya, sholat subuh tidak? Tidak, Pak. Istri saya tanya, tadi sholat subuh? Tidak. Kemudian orang tuanya ikut, saya panggil. Tanya juga orang tuanya, Bu, tadi bangunin anak tidak untuk sholat subuh? Tidak. Orang tua dari istri yang belum bertanya, Bu, anak ibu tadi dibangunkan tidak sholat subuh? Tidak juga. Jangan-jangan ibu nggak sholat? Cengisan, senyum cengisan, golak.
Artinya Bu, orang tua memiliki anak tak membangunkan anak untuk sholat subuh. Anak ini sudah menikah, sudah punya cucu. Bayangkan generasi yang adha'us shalah. Apa yang Allah firmankan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini terjadi. Ini siap. Jadi saya tes, oke, 3 hari lagi kita mediasi. Ibu bapak saya kasih PR, sampaikan, bangunkan anak sholat. Saya tekankan sholat. Mediasi sekarang saya tanya lagi, apa yang terjadi di mediasi pertama tentang sholat saja pun tak dilaksanakan. Waktu kami di Bengkulu, kami menemukan satu keluarga, perkawinan sudah 20 tahun, anak bermasalah. Kami tanya, sholat? Tidak. Jumat kemarin sholat? Tidak juga. Jadi tak sholat Jumat? Tidak. Puasa? Tak puasa. Kalau raya ikut. Hari raya ikut. Sudah berapa tahun menikah? Hampir 21 tahun menikah. Mohon maaf Bapak Ibu Jemaah, mohon maaf. Saya tanya, tahu tidak mandi junub? Apa itu Pak? Bayangkan dia sudah punya cucu selama usia perkawinan yang tak tahu itu apa mandi junub. Bagaimana mau sholat? Maka ketika saya tanya sholat tidak sholat, bertahun-tahun tak sholat. Gimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bersyukur kita, alhamdulillah, Allah berikan hidayah, Allah mudahkan kita dan keluarga kita untuk menunaikan sholat dan mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah. Dan kita tentu berlindung kepada Allah, jangan sampai hidayah ini dicabut oleh Allah dari diri kita dan keluarga kita, sehingga susah bagi kita untuk mengajak anak-anak kita untuk sholat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan masalah ini tadi, di berbagai tempat kami menemukan inilah yang menjadi sesungguhnya yang banyak sekali yang menyebabkan mengapa orang-orang ramai ke pengadilan agama untuk berpisah. Sebab kejahatan lain di dalam keluarga akan mudah dilakukan, sebab pembangkangan dirinya kepada Allah dia lakukan lebih dahulu. Dia tinggalkan sholat sehingga yang lain akan mudah dia lakukan untuk maksiat. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam momen ini pertama kita memulai bangunkan anak kita untuk sholat. Jangan dibangunkan untuk sekolah. Praktek yang kita lakukan kebanyakannya membangunkan anak untuk sekolah. Nah, kamu sekolah cepat jam sekian, sholat subuh terlewat. Semoga kita mampu bisa untuk itu, dan kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menjaga, membina, mendidik anak kita, terutama untuk senantiasa sholat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika sudah sekian tahun tak sholat, banyak orang tak sholat, bagaimana lagi hukumnya? Muncul pertanyaan kan? Kalau Islam ya KTP hukumnya seperti apa? Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal sedikit tentang bagaimana hukum meninggalkan sholat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan meninggalkan sholat 5 waktu adalah dosa besar.
dosa besar yang paling besar. Artinya yang syirik pertama ya, di antaranya adalah dosa besar yang paling besar, lebih besar dari dosa membunuh dan berzina. Bayangkan, kita hari ini kadang-kadang subuh sholat, zuhur tak sholat, isya asar tak sholat, maghrib baru sholat, isya pun tak sholat. Maka ada istilah sekarang SMS, sholat maghrib saja. Maka di mana-mana setiap maghrib jemaahnya pasti banyak, ramai daripada jemaah waktu yang lain. Kita tengoklah di mana masjid tempat lingkungan kita jemaah maghrib lebih ramai. Paling sedikit ya jemaah subuh. Itu menurut yang pertama dari Ibnu Qayyim. Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir dia menyampaikan bahwa Ibnu Hazm berkata, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat hingga habis waktu sholat. Artinya dari dua pendapat ulama ini, mereka katakan meninggalkan sholat termasuk dalam dosa besar. Sambil kita bertanya kepada diri kita, mungkin kita tak ingat dari sekian umur yang Allah berikan ke kita, kira-kira masih banyak sholat kita laksanakan atau imbang, atau mungkin banyak tak sholat. Nah, kita jawab masing-masing. Itu diantara dosanya. Lalu statusnya bagaimana? Orang yang meninggalkan sholat statusnya macam mana? Di antaranya adalah Imam Syaukani katakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia mengingkari kewajiban sholat tersebut, maka itu masuk dalam kategori masuk dalam kekafiran. Dia tak sholat dan dia mengingkari kewajiban sholat itu. Ada orang tak sholat karena malas, dia tahu itu wajib, nah itu tak masuk dia kafir. Tetapi dia tak sholat, dia mengingkari bahwa sholat itu tak wajib, dia ingkari kewajiban itu, maka itu sampai kepada kafir. Ini masyarakat. Pendapat lain, ketika kita meninggalkan sholat dalam kondisi lagi M, kalau mama beda ya, kalau bapak M kan malas, capek. Kalau mama nenek tuh. Ini dihukum sebagai orang-orang yang fasik, orang yang melakukan perbuatan dosa. Dia meninggalkan sholat hanya karena malas saja, tanpa ada unsur keyakinan meninggalkan sholat itu adalah berdosa. Dia tetap yakin dia berdosa, tapi hanya malas saja. Levelnya fasik. Nah, jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, disinilah maksud daripada ayat yang tadi, khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, orang-orang yang lalai yang meninggalkan sholat, kadang tak sholat. Inilah yang paling banyak di penduduk kita. Ini yang paling banyak meninggalkan sholat karena lalai atau karena malas. Ini yang banyak. Maka kita berharap tentu kita apa yang dulu pernah kita tinggalkan
insyaallah kita bertaubat kepada Allah sehingga Allah bisa ampunkan dosa-dosa kita selama sholat yang kita tinggalkan. Dalam surah At-Taubah Allah katakan ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jikalau kamu bertaubat kepada Allah wa aqamus shalah, taubat dibarengi dengan aqamus shalah, tegakkan salat, wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. Dengan dia bertaubat pada Allah, kemudian dia tegakkan, dia kerjakan salat, maka dia adalah saudara muslim iman. Kita akan lihat apakah meninggalkan salat ini tadi membawa kita kepada kekafiran atau tidak. Dihubungkan dengan ayat ini, salat dia menjadi orang yang mukmin. Tak salat, tak mukmin. Ini dari dua firman Allah yang kita bawakan. Lalu kalau kita tinjau dari sisi hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan salat. Hadis pertama dari Jabir bin Abdullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 257. Bainar rajul wa bainas syirki wal kufr tarkus salat. Pembeda antara mukmin dengan orang-orang yang syirik dan orang kufur adalah tarkus salat. Hadis kedua dari Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2858. Ra'sul amr al-Islam wa amudatu as-salat. Inti dari semua perkara itu adalah Islam, dan penopangnya, tiangnya adalah salat. Maka banyak hadis as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat yang agama, sesiapa yang melaksanakan salat, yang menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, artinya dia meruntuhkan agama. Cuma adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada satupun perbedaan ulama tentang kewajiban sholat. Yang berbeda mereka apakah sholat bagi laki-laki khususnya berjamaah di masjid wajib atau tidak. Kalau dari sisi keutamaan pasti kita paham dan tahu berapa kali lipat keutamaannya. Kita akan sampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Semoga ini bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk maksud daripada ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Ada seorang sahabat yang tua dan dia buta. Kemudian menemui Rasulullah SAW. Dia meminta rukhsah, keringanan, agar dia sholat di rumah saja. Sebab tak ada satupun laki-laki yang menuntut dia untuk ke masjid. Kalau kita hari ini lapang, jalan lancar, listrik terang. Kalau kita tak nampak pun di trotoar itu ada untuk difabel, itu jalur difabel ada.
Tapi yang memanah ke masjid belum ada. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1044 dari Abu Hurairah. Jadi seorang sahabat ini minta rukhsah kepada Nabi, fayusalli fi baiti. Farakhasa lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah baginya. Kemudian tatkala dia berlalu dipanggil lagi oleh Nabi. Hal tasma'un nida. Ada juga hal tasma'un nida bis shalah. Setelah rukhsah diberikan, keringanan diberikan oleh Nabi, Nabi panggil lagi, kamu dengar tidak azan? Sebuah sholat itu dengar? Dengar ya Rasul. Kata Nabi, fa'ajib. Maka tunaikan, penuhi panggilan azan. Orang yang buta minta izin mau sholat di rumah, tak boleh kata Nabi. Kamu penuhi panggilan azan kalau kamu dengar azan. Kita macam mana? Ada lagi di zaman itu apa namanya ini, kalau sekarang ini ronda, bukan ronda ya. Hanya rumah itu selamat tanpa tidak dibakar karena ada anak kecil di dalam rumah. Sweeping, ya kira begitu, di sweeping rumah. Ada laki-laki sholat di rumah, tak ke masjid, hanya diselamatkan karena anak-anak ada di rumah itu, maka Nabi tak bakar rumah. Padahal kayu bakar sudah disediakan. Ada anak kecil di rumah itu. Maka di antaranya ada ulama yang memfardukan bagi kita laki-laki sholat berjamaah itu di masjid itu fardu. Ada yang mewajibkan itu dengan mengambil ini dalil tadi. Orang buta saja minta izin tak sholat jamaah, tak diberi izin oleh Rasulullah SAW. Lalu kita yang sehat, bugar, apa alasan bagi kita? Coba tanya, mesti kita punya baik anak atau cucu? Punya lalai, istrinya mengingatkan, sholat ke masjid. Coba dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di antara poin-poin bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas sholat kita, kemudian kita tunaikan di masjid secara berjamaah. Alhamdulillah di masjid kita ini kita mendapati imam-imam yang hafid. Tak banyak Pak, susah. Di sini kita mendapati dan itu ada di sini. Ada buya kita yang setiap malam mengajarkan bapak-bapak untuk mengaji. Jadi kalau ibu, kalau bapak-bapaknya telat pulang sholat isya ke rumah, jangan curiga. Kalau dia jemaah, alasannya kami di Masjid Mujahidin belajar tahsin Quran. Ibu jangan ragu. Kalau perlu suruh dia. Nanti di rumah dikembangkan, diajarkan kepada keluarga. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara kemuliaan, keutamaan yang Allah tawarkan kepada kita. Wabil khusus laki-laki itu ya, mohon maaf, karena mak-mak memang lebih utamanya di rumah. Ya, tak bisa kita protes ya. Tetapi kalau nak sholat di masjid tak masalah. Ini kita bapak-bapak juga harus paham. Memang dia lebih utama di rumah sholat. Tetapi ketika dia mau ke masjid jangan dilarang. Aja. Kalau dia mau ke masjid tak boleh dilarang. Silahkan. Kita yang laki-laki ini antaranya ada beberapa kemuliaan. Pertama, ketika kita sempurnakan wudhu kita di rumah,
kemudian kita melangkah datangi masjid dalam kondisi bersuci, maka setiap langkah yang kita langkahkan menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat kita. Dosa digugurkan, derajat diangkat. Bayangkan, setiap langkah. Artinya potensi kemuliaan ini semakin banyak dimiliki oleh mereka yang jauh dari masjid. Oleh karena itu ada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dia ke masjid, datang ke masjid di pojok-pojok saja. Dia sudah dikapling sama dia. Masjid itu dikapling, dia datang masjid dia pasti pojok paling pinggir. Dia tak mau ganggu jemaah lain. Suatu ketika Nabi tak nampak dia sholat. Oh ternyata dia hanya absen ke masjid karena meninggal dunia. Absen ke masjid karena meninggal dunia. Maka ketika dalam sakaratnya itu dia diperlihatkan oleh Allah dalam sakaratul maut, penglihatannya tajam, diperlihatkan pahala yang diperoleh ketika dia datang ke masjid. Maka dia katakan ketika sakarat itu, jauh, kenapa tidak lebih jauh? Itu diantaranya. Begitu besar pahala yang Allah tawarkan dengan langkah-langkah yang dia ayunkan ke masjid itu, maka nampaklah pahalanya semakin besar. Maka dia sesungguhnya menginginkan yang lebih jauh agar pahalanya lebih banyak. Sekarang tinggal di kita. Sholat berjamaah lebih afdal dari sholat fardhu. Sholat sendirian. Kita tak tahu semua. Mendatangi masjid dalam kondisi kita bersuci pun dapat kebaikan dan pahala, kita pun sudah tahu. Dalam praktek sholat kita di sini, wabil khusus di masjid ini, ada 2 orang imam kita yang hafil. Alhamdulillah, Allah berikan kita keberkahan dengan mereka yang hafil. Demi Allah, tak ada apa-apanya kita Pak dibandingkan mereka yang hafiz. Tak ada apa-apanya, jauh sekali. Jauh sekali perbedaan. Kita ada itu di sini. Mari kita dengarkan, kita mengikuti, bersemangat untuk hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala ini, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, masjid. Berhimpunnya banyak kemuliaan, keutamaan yang Allah tawarkan kepada kita yang sehat. Semoga ini menjadi motivasi berlimpah agar kita laki-laki senantiasa datang ke masjid setiap sholat 5 waktu. Hanya saja itu tak Allah tampakkan. Kalau Allah tampakkan, luar biasa. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan ketika ke masjid, disunnahkan sempurnakan wudu'mu, betul-betul perbaiki wudu kita. Jangan pelajaran wudu zaman SMP dulu. Kadang kita basuh tangan, kita tak basah. Kumur-kumur dulu, bersihkan hidung dulu, silangkan jari-jari, betul-betul kita sempurnakan wudu. Kemudian ingat, khususkan pakaian kita untuk sholat itu, khususkan. Sebab akan terasa kita ini mau sholat. Saya kalau mau ke kantor, saya pasti pakai baju kantor. Sebab apa? Lebih terasa saya bekerja di kantor itu, orang-orang Pemda pakai baju ini. Terasa dia bekerja di sini. Ada baju kerja.
Kita mau sholat, kita khususkan baju kita, cari yang terbaik. Khudinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu, perhiasanmu yang terbaik ketika kita mau datangi masjid. Agar apa? Mulai dari wudu, langkah kaki kita, baju yang kita gunakan, pelaksanaan sholat yang kita laksanakan, semuanya memberikan kualitas, bukan rutinitas, tetapi kualitas yang dituntut. Oleh karena itu digambarkan surah Al-Mulk, ayyuhum ahsanu amala. Kita diuji, dia bulukum ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang amal terbaik, yang memiliki amal terbaik? Ini juga yang dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentunya kesemuanya ini, dari sedikit yang kami sampaikan ini, semoga terutama kami mampu mempraktekkannya dan kita semua diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, keluarga kita, anak cucu kita. Semoga Allah mudahkan itu semua dan tetap memberikan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Tak banyak Bapak Ibu, beginilah adanya. Mudah-mudahan sedikit dua potong ayat dan beberapa hadis yang kami sampaikan bisa menjadi oleh-oleh bagi kita kembali untuk mengevaluasi. Karena kita sesungguhnya pun tak tahu amalan mana yang kita laksanakan yang Allah terima. Kita pun tak tahu. Dan kita pun tak bisa mengklaim amalan yang ini saya akan diterima oleh Allah. Kita pun tak tahu. Dan bukan itu juga tugas kita. Yang kita tugaskan, yang kita punya tugas adalah mari kita laksanakan sholat dengan lebih baik. Dan kita yakinkan diri kita, sholat saya hari ini adalah sholat saya yang terbaik. Baik bacaannya, baik gerakannya, baik pakaiannya, cara kita berwuduknya, semuanya itu. Kalau perlu ditambah dengan wangi-wangian, parfum, ini lebih sempurna, sehingga ini akan menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Untuk selanjutnya, bunyi lagi dari 2 menit perkenalan. Ingat, hari ini kita lebih sering memegang HP daripada mushaf Al-Quran. Coba kita tengok di akun kita ke masjid, berapa orang yang bawa Al-Quran mushaf dari rumahnya ke masjid? Tak ada lagi. Di HP pun ada semua, ngaji ada di situ. Oke, Allah berikan kemudahan melalui fasilitas, tetapi juga kadang-kadang bikin kita agak jengkel juga. Imam lagi sholat kan lah, bunyi dia kan tak apa lagu musiknya. Betul-betul kita kontrol, jangan sampai ini merusak kekhusyuan. Yang kedua yang paling sering adalah merek sarung kita. Biasanya paling belakang itu. Balik, jangan di bawah, taruh atas di gulungannya sehingga orang tak baca. Kalau kita di saf pertama, kita lihat merek sarung entah Gajah Duduk, entah apa, orang tak baca lagi itu, sehingga fokus mereka lebih konsentrasi sholat. Tetapi kalau ada mereknya itu pasti baca itu. Ini mempengaruhi terhadap kekhusyuan sholat kita. Dengan kita mencari kualitas, bisa kita tingkatkan kuantitasnya, perbanyak sholat sunat lebih bagus. Bersamaan dengan kuantitas, maka kualitas juga kita tingkatkan. Usahakan ke masjid nanti jangan pakai baju-baju yang ada tulisan-tulisannya, apalagi yang di punggung. Fokus mencari istri misalnya, nafkah istri kecil. Ada macam-macam. Usahakan jangan yang pakai tulisan, karena akan dibaca oleh jemaah yang di belakang kita.
Kemudian jangan terlalu warna-warni, jangan bahan pikiran pula bagi orang. Cantik pula motif baju orang itu, jangan. Yang polos-polos. Semoga Allah memudahkan kita untuk hal itu semua. Yang paling terakhir bagi kita adalah tak ada satupun yang peduli dengan diri kita dan keluarga kita kecuali kita sendiri. Jangan pernah bermimpi akan merubah kampung, tetapi mari kita rubah apa yang ada dalam rumah kita. Personal, secara personal kami berkewajiban menanamkan nilai-nilai agama di hadapan anak cucu kami, anak istri kami. Maka kita semua pun begitu, masing-masing rumah memulai sehingga dengan sendirinya perubahan-perubahan yang lebih baik akan terjadi di kampung kita. Dengan mengharap ridho Allah dan pertolongan Allah dengan azam yang kuat, bismillah, kita tingkatkan kualitas ibadah agama, wabil khusus sholat kita, maka insya Allah akan semakin ramai masjid menjadi ini. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tak ada ketawa. Saya kena ceramah tak ada ketawa. Demi itulah adanya ya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.